artis populer. Terkenal, Bu? Terkenal. Ini tempat ritual. Ini tempat ritual pertama. Astagfirullah. Ini ada pakaian dalam ya, Bu? Ini punya siapa, Bu? Pokoknya adalah artis kesini mandi. Lihat bagian atas. Ini adalah kuncut artis juga kuncut pejabat, guys. Insya Allah di sini dibantu sama leluhur sini. Halo Sobat Melawan Lupa, selamat datang di channel reaksi yang membahas berbagai isu dan kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu dan Sarwendah, termasuk konflik rumah tangga mereka yang kembali menjadi sorotan. Mulai dari isu kondisi rumah Ruben, tudingan soal perselingkuhan, masalah hak asuh anak, sampai berbagai komentar netizen yang semakin memanaskan keadaan. Yang menarik, di tengah semua tudingan itu, muncul juga pernyataan dari orang-orang yang mengaku dekat dengan Ruben. Bahkan ada yang mengatakan Ruben sudah merasa sangat lelah dan hanya berharap semua persoalan ini segera selesai. Di sisi lain, muncul pula pembahasan mengenai rumah yang disebut-sebut bermasalah secara finansial hingga dilelang, dan perdebatan mengenai apakah berbagai isu tersebut memang berkaitan dengan hak asuh anak atau justru semakin memperkeruh keadaan. Dan yang membuat saya tertarik, ada satu hal yang menurut saya justru jauh lebih penting daripada perang opini di media sosial. Sebenarnya, siapa yang paling dirugikan dari semua konflik ini? Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Nanti bisa dapat rezeki, usaha yang lancar, bisa bayar utang. Itu syaratnya. Kacau teman-teman ya. Jadi ada sosok yang bentuknya seperti ini di rumah Mami O. Ya, Mami O ini siapa saya juga kurang tahu ya. Tapi saya mendengarkan podcast dari namanya Jejak Backpacker di YouTube. Kalian nonton aja teman-teman ya. Yang katanya artis gitu ya, pesugihan di Gunung Kawi. Dan saya yakin ini tuh adalah praktek pesugihan. Karena ada 3 hal yang akan saya jelaskan ini teman-teman ya. Jadi pertama sosok ini nih yang dia lihat. Ada sosok berbulu besar seperti gorila gitu ya, bermata merah. Tempat-tempat yang tidak difungsikan, Ustaz, nantinya akan membawa tempat tersebut menjadi angker atau bagaimana itu, Ustaz? Ya, jelas dimanapun sih. Nggak hanya di tempat ini aja. Apalagi kalau tempatnya memang dulunya dijadikan sebuah tempat ritual gitu. Ya jelas jejak-jejak itu masih ada. Mereka-mereka yang dulunya seneng ya dari kalangan ifrit, mereka berinteraksi dengan manusia kemudian sekarang udah nggak ada lagi. Ya tentu mereka udah nggak di sini lagi. Cuma saya khawatirnya karena dulunya pernah ada kemudian benar-benar langsung hilang gitu aja. Mereka itu kayak bikin makar gitu loh ke warga-warga sekitar. Khawatirnya ini kan baru asumsi saya pribadi. Semoga sih nggak kayak gitu. Apapun dia kan berarti harus digencarkan dakwah tauhidnya. Jangan malah difungsikan lagi, jangan. Ustadz Muhammad Faizal lakukan ruqyah dan doa bersama di rumah mewah milik Ruben Onsu yang kini telah kosong setelah sebelumnya ditempati Sarwendah yang kini pindah ke rumah barunya. Suasana rumah megah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan itu tampak sunyi dan gelap gulita. Bangunan yang dulu dipenuhi aktivitas keluarga kini seolah menyisakan kesunyian yang memunculkan berbagai spekulasi. Datangi rumah kediaman dari Sarwendah dan bisa dilihat tepat di belakang saya sudah terlihat sepi, tidak ada security yang menjaga. Tetapi kalau kita lihat di dalam ada beberapa mobil yang parkir. Tapi kalau malam apa ya kita juga nggak tahu ya, namanya kita kan malam udah tutup juga. Jadi kalau misalnya siang-siang ibu rumah tuh nggak ada kayak nggak ada aktivitas apa-apa. Selalu sepi. Yeah. By the way, ngomong-ngomong, Iya. Asisten kesayanganmu mana? Udah mulai sakit? Ayo cari tahu netizen. Asisten kesayanganmu mana yang gacor itu? Ya. Sudah mulai bosan ya dengan junjunganmu. Oh, nggak bisa seperti itu sayang. Oh, si asisten udah mulai bosan. Bukan, dianya. Oh, dianya udah mulai bosan ya dengan ritual-ritual itu ya. Oh. Perjanjiannya. Angkatan Ki. Ya, manusia itu ada titik bosan sayang. Ya, kalau dia udah kenyang, ya. Malas ngelakuin apapun, apalagi Tuhan sudah mengangkat ukuran nikmatnya. Ngatan Ki ya. Ya. Oh, saya juga ada junjungan masih permasalahan seperti ini, akhirnya malas nggak mau ngelakuin ritualnya. Dari situlah semesta mengobrak-abrik membubarkan ini semua acara
ludruk ini, acara ludruk. Waduh, nanti tiba-tiba orang gila. Bisa jadi ya. Ya, pernah main api makanya. Apa malah ini Kiki? Ya, ini tapi ceritanya adalah Ratu Kiwi dunia kayangan. Ratu Kiwi di dunia kayangan. Ya. Kita ikutin terus ya sepak terjang dari Ratu Kiwi ya sampai dia nanti kalian lihat titiknya seperti apa. Betul, bahkan kan Ki Macan yang kemarin menceritakan bahwa tujuan semesta kenapa seperti ini untuk memberikan pembelajaran bahwa di dunia kahyangan sosok sang Ratu Kiwi yang melakukan pengkhianatan kepada Tuhan, pengkhianatan kepada suaminya, akhirnya endingnya ya kan seperti apa, itu akan menjadi pembelajaran supaya warga kahyangan itu tidak meniru seperti itu. Betul. Terus ya. Nah, jadi ya tidak boleh tersinggung. Apa Maliki? Ya cukup. Seru ya, Ren. Jadi apa? Wah, banyak kejadian-kejadian yang segala ada bungkusan kepala babi. Loh. Terus kucuran darah di depan toko, bunga. Tapi kan kita menanggapinya pada saat itu, siapa ini bidadari cantik-cantik mandi bunga di sini? Jadi dia itu kan salah satu menyingkapi kita terhadap orang yang bekerja sebenarnya. Jadi ya emang tujuannya dia mau dihancurkan kan. Itu nomor satu. Kenapa gue nggak habis-habis, gue nggak berhenti ngomongin. Ya Quran udah. Iya betul. Ya. Karena mereka yang masuk ke dalam kamar, ritual di dalam kamar, make seserahannya, ada kepala bebong, kepala kembeng, kepala sapi, ya, ayam hitam, segala macam. Terus keluar sosok paling modern, sosok yang paling pinter, educated, dan mengolok-olok orang yang percaya goib sebagai orang yang terbelakang, orang yang nggak modern, orang yang nggak berpendidikan. Padahal mereka yang pelaku utamanya. Jadi sebenarnya Pak Tio itu berarti udah tertarik dari lama kan Pak? 5 tahun lalu mungkin, aku nggak tahu sih, udah lama ya. Nah di sini kan bosku kan udah punya suami kan, udah punya anak kan. Tapi dia masih nyimpen foto laki-laki pengusaha. Di sajen itu ada foto laki-laki, tapi bukan suaminya ya. Bukan suaminya. Nah, desas-desus bilang hubungannya renggang itu kan aku belum tahu, karena kan belum tinggal bareng lagi tuh. Setelah ikut kerja lagi, tinggal bareng lagi ya, kita baru tahu tuh kondisi rumah tangga bosku seperti apa. Bos lakinya udah jarang pulang, sering cekcok, renggang lah gitu, karena bos cewekku ini, si artis ini punya hubungan khusus sama pengusaha. Ganteng kalau dibanding sama suaminya, ganteng ini. Oke. Iya. Dan beberapa kali pernah ketemu si artis ini sama selingkuhannya. Oke. Iya, pernah ketemu. Dan itu saya nanya kan, ibu ngapain sih nyimpen foto itu? Biasalah, buat penyegaran mata aja. Sekarang bingung mau cari apa lagi, ya udahlah buat happy aja katanya. Bapak kan sibuk, jarang di rumah gitu alasannya. Itu ada foto laki-laki itu di sajen di Gunung Kawi, ada di ruang khusus itu ada foto si pengusaha ini nih. Jalanlah mereka sampai renggang, sampai maaf mereka bercerai sama suaminya ini. Iya, sebenarnya nggak terendus media ya, karena suaminya ini cukup punya nama buat membungkam media supaya berita ini nggak bocor. Ya mungkin dia pikir harga diri laki-laki kan kalau diselingkuhin seperti apa, apalagi dia ada nama gitu kan, terkenal. Dia nggak mau, akhirnya dibuatlah kayak seakan-akan tuh cerainya karena selisih paham, tidak seprinsip gitu. Soalnya gerakannya itu dahsyat sekali gitu, dan itu yang kemasukan tuh kan 2 orang, jadinya dahsyat sekali, 1 orang aja itu kan dahsyat banget gitu. Makanya saya sampai nggak kuat dan yang lain-lainnya. Saya pikir dengan membuka pintu itu biar ada hawanya. Ternyata dia malah mau melakukan loncat.
Maksudnya dari apartemen? Lantai 9. Di lantai 9 itu. Nah akhirnya saya telepon Pak Ustadz, saya itu bilang tahan pegang yang kuat. Saya jemput Pak Ustadz di bawah, padahal Pak Ustadz belum nyampe. Jadi karena saya nggak kuat ngelihat itunya, saya badannya capek, sakit. Ya. Jadi aku kan udah cerita sama kalian, aku udah teleponan, ya kan. Ini adalah salah satu orang yang paling dekat, yang paling terdekat, yang bisa tahu semua schedule kepergian kemana, apa isi rumah, bahkan sampai udah ngasih tahu Mamski juga mengenai apa yang dilakukan. Cuma pembuktian itu kan sulit ya guys, apalagi kalau yang nggak kelihatan mata. Makanya dalam kehidupan ini, kalau mau membuktikan orang yang membun-bun tanpa menyentuh itu sulit. Tapi aku udah dapat info bahwa dia sudah, si Sarijem ini udah sama si Mokondo dari sejauh itu loh, kayak piaraannya itu real, demi Allah ya. Aku mendengarnya seperti itulah yang dikasih tahu. Ketemuannya paling seringnya di Singapura, berangkat pagi pulang malam, bilangnya kerja. Gue kasih tahu sebenarnya nggak usah lagi deh kalau udah kayak gini ya, kalau menurut gue ya. Ini kan udah habis-habisan, udah hancur-hancuran. Buka-bukaan aja langsung kasih tahu. Mau jaga perasaan anak udah terlalu hancur. aja dibilang sakit 3 huruf. Itu kan yang sangat-sangat paling menyakitkan sekali. Ya. Jauh dari yang bontot sebelum lahir kok udah punya banyak itu simpanannya. Tapi paling lama si Mokondo itu yang paling lama. Gue udah tahu, demi Allah gue udah tahu, kaget gue. Udah sekarang gue buka aja di sini. Biarpun gue nggak akan sebut nama ya. Gue tidak menyebutkan nama. Siapa itu? Siapa? Sarijem. Jemnya apa? Jembri. Ya. Playing victim Jembri lu. Jembri lu kemana-mana. Di Singapura pulang pagi. Tektokan lu. Gila. Ngakunya kerja. Coy. Ya. Ngakunya kerja. Itu tahu si mantannya tahu. Mantan lakinya tahu, bapak tahu. Katanya gitu cerita ke Mamski. Bapak tahu bapak. Tapi bapak diem. Dan gak cuma sama si Mokondo. Ada beberapa Mokondo yang lainnya. Yang terakhir itu Mokondo yang lain yang ketahuan. Yang paling lama si Mokondo itu, si Mokondo topeng pengusaha, bertopeng pengusaha. Cuy, gue bilang kurang ngajar betul. Masih dijaga tuh namanya tuh, sama si R, masih dijaga itu. Tapi sekarang mau ngapain? Udah hancur-hancuran kok. Malah si R kan yang dituduh. Tadinya kan mau dijaga tuh karena mengingat mental anak-anaknya gitu kan. Tapi kan lihat sama dia, dibolak-balik, gue sampai kaget. Dibolak-balik. Berani lu ya bolak-balik lu ya. Gila lu. Gila kau. The real itu. Ya guys ya. Demi Allah ya guys, biar gue gak selamat dunia akhirat kalau gue bohong. Itu gue denger langsung. Cuma gue langsung nanya, terus gimana? Kayak kucingnya. Makanya tampilannya kan ngejemek kayak begitu. Terus sama-sama nyinyir, bisa ngomongin kayak udah tektokannya udah nyambung gitu loh. Itu bukan orang baru, itu orang lama. Orang lama itu. Orang bayaran, orang lama. Iya, yang harus diperiksa gue rasa dia. Yang wajib diperiksa. Karena yang gue denger si cowok ini yang Mokondo ini itu juga dia keliling dia. Itu juga keliling. Itu juga bukan cuma sama satu pasangan. Wah, bukan. Kan begini, dibayar itu. Tinggal nanti insya Allah ya, masih berdoa terus. Tolong ya Rob, yang benar-benar punya bukti nyata, misalnya kayak foto, kayak lagi telenji gitu ya, atau bener-bener lagi di sono tuh ada yang fotoin. Pokoknya
Mamsi berharap ya Allah, tolong ini mulut saya yang saya dengar langsung dari orang terdekatnya dulu, mantan pekerjaannya dulu, bisa ada bukti yang terang gitu loh, terang benderang ya Rob, tolong. Karena udah ngembat duit dari si suami itu udah dari zaman dulu buat ngempanin mau kondo. Bayangin, buat ngempanin mau kondo, aku sampai kaget. Hah? Jadi nggak cuma itu satu orang itu doang? Enggak, ada beberapa. Dan itu yang di ujung-ujung mau pisah itu ketahuan semua. Udah curiga, tapi kok kenapa nggak langsung dari dulu sih? Aku nanya gitu kan. Soalnya kan sibuk banget. Jadi pulang itu selalu malam, pagi, besok udah kerja lagi. Emang kayak gitu sih, kerja kayak Mamski juga. Itu cuman ada bisa-bisa cuma 5-6 jam doang di rumah. Kalau udah running gitu ya. Udah syuting, wow, udah nggak lama di rumah tuh, bentar doang. Udah capek juga, kayak badan tuh udah aduh nggak ada energi deh gue buat marah-marah. Nah, yang di rumah ini pasti bisa punya banyak waktu, kosong waktunya coy. Waktu gue kosong coy. Dan gue kan haus belayan HBL, haus belayan lelaki. Maling, teriak maling bukan lagi saya. Karena ada duit dia habis buat foya-foya. Gila lu. Orang terdekatnya yang udah tahu jalan ceritanya seperti itu, ya. Dan ini harus segera gue ucapkan. Kenapa? Ternyata, ya kan, diduga maling teriak maling. Diduga siapa yang udah ngelakuin, tapi menuduh siapa. Rambut. Nah, habis itu sebelahnya itu ada tanah dibungkus sama kain putih. Hah? Tanah dibungkus sama kain putih. Makanya waktu dia meninggal itu, rambut itu pas aku ke dapurnya, rambut itu masih ada. Tapi tanahnya udah nggak ada. Rambutnya masih ada, tapi tanahnya udah nggak ada. Gitu. Makanya gimana waktu aku udah nggak suka sama hawa dapur itu, pas disuruh diem di situ, aku nggak mau, aku malah lebih memilih ke depan, nunggu di depan kuburannya dia. Kebaca banget ini. Ini kita belum masuk ke topik ya teman-teman. Aku cuman pengen coba untuk mencari garis. Uncle dulu itu ya apa? Paranormal. Enggak, Uncle bukan siapa-siapa. Cuman Uncle mau nanya satu hal terakhir sebelum menanya tentang kejadian mistis Onyo di lokasi syuting atau mungkin video klip dan lain sebagainya. Uncle mau tanya tentang waktu Onyo dicancar ya. Onyo pernah ada keinginan pengen sepatu sekolah yang bagus nggak? Wah, gila itu. Iya. Bener. Ini Uncle tulis sepatu sekolah di sini. Aku punya sepatu sekolah waktu dulu tuh, depannya sini tuh udah bolong. Okay. Depannya udah bolong. Aku minta sama oma waktu itu. Jadi udah nggak tinggal sama orang tua dari kecil, jadi kan tinggal sama oma kan. Oke. Minta sama oma sepatu itu, akhirnya aku punya dulu Uncle sepatu boots yang depannya naik gini. Oh, kayak Aladin. Iya, kayak Aladin. Tapi naiknya cuma dikit doang. Itu sering aku pakai buat pergi gereja, pergi sekolah, pergi pesta, semua aku pakai sepatu itu. Sampai teman-temannya, lu nggak punya sepatu lainnya? Udah, emang nggak punya, cuma itu doang. Siblings. Maknanya adalah akhirnya gue mengerti arti saudara yang sesungguhnya saat ini. Thalia Tania Onyo. Selalu dan selama. Masa lalu. Baik, Duda. Gue Olga Syaputra. Sahabat lu ya. Rumah. Iya, saat ini. Berarti kedamaian lu sekarang itu ada di rumahku saat ini. Iya. Yang memang benar-benar ya, buat gue hal-hal yang pernah gue lewatin itu adalah hal-hal yang udah jalannya, dan gue tidak perlu sesali. Ya gue perbaiki di saat gue sekarang di sini. Laska, Ayu Ting Ting. Ya dia Kadiri. Nah, kalau misalkan laki-laki ada yang mau nafkahin mami nih 210 juta, kira-kira mami mau nggak? 200.000? Iya. Enggak. Coba najisnya diulangin. Emang kita mau liburan. Wih, kemana? Kebetulan besok kita nggak jauh-jauh. Kemana? Bantar Gebang. Kamu jadi gak mau makan tutut ke Singapura? Mau dong. Mau ya? Mau. Iya, kan biar belajar. Wah, yuk. Waduh. Bisik kamu tuh. Nyanyi-nyanyi. Bapak habis ngapain itu kancing baju kebuka? Aku gak pernah dokterin anak-anakku. Kamu aja yang gak pernah nengok anak-anak.
Ini rumah saya. Ini kan rumah saya ini rumah Mas. Baru nemu ternyata si janda bolot itu baru berasa kemarin itu waktu dia live itu tuh ada tuh videonya kepotong-potong gitu. Dia bilang katanya tuh dari mulai Desember terus habis itu Januari Februari ini berasa banget itu bayar anak sekolahan las endegenan kawan. Ya elah. Kan baru di setup juga berdesember ya, berasa ya baru 2 bulan 3 bulan lah. Kemarin kemana aja lu kagak pernah bersyukur, kata gue mah si janda bolot ini, kata gue mah apalagi ini adiknya yang si Dugong itu si CEO Boti lo si Boti lo kemana lu Boti lo bantuin itu lagi keteteran dia bayar SPP NDG dan kawan-kawan, kata gue jangan kebanyakan mesum mulu. Kata gue ini live beberapa hari ini lu kagak sama CEO si Boti lo itu, kenapa lo? Takut tambah dihujat ya, lo ngajaknya orang-orang tertentu kan biar lo kagak kena hujat gitu. Ya ampun, trik busuk lu ketahuan si janda bolot. Netizen masih tentang katanya 11 tahun menderita, dicari lagi sama netizen ini. Banyak banget mobil lu. Enggak lah, ini kan mobil anak-anak. Mobil anak-anak tuh maksudnya? Iya, ini mobil aku. Oh, anak-anak yang mau. Anak-anak, aku malahan seumur-umur di rumah aku paling jarang pakai lift kok. Hampir aku nggak pernah pakai liftnya. Sudah. Ini lantai 1 tuh yang lantai kita tadi ya Bun? Iya. Apa? Oh, bisa tadi kita berempat. Bisa kok. Bagus loh, rumahnya keren loh. Semoga rumahnya berkabar baik. Amin. Dia kalau belum ketutup dia nggak bakal bisa. Oh, nggak bisa dipencet lagi bener. Kita mau ke lantai paling atas, naik lift. Boleh. Silakan masuk. Berapa orang nih bisa muat? Bisa kok. Oh, bisa 6 sana juga. Iya, makanya aku bilang kalau di bagian ini dia ada lap. Tuh, Ke lantai paling atas, selang. naik lift. Kau bilang kok ini jarang pakai lift. No, lift kau naikin terus sama ertong-ertong. Tuh mau belakau aja, lihat tuh mau belakau. Di narasinya itu hampir 10 M loh. Mau anak-anak doang loh itu. Belum mau belakau. Ada aja netizen ini paling pintar emang nyari-nyari emang. Kalian tuh. Kayak ke rumah sakit di Korea ya, Wen? 3. Ini liftnya kayak di tempat rapi nih. Home lift. Iya, home lift. Aku takut soalnya kalau yang tutup begini, kalau anak lari. Iya. Kalau seperti ini kenapa? Kalau ini kan di pintu. Netizen, kalian sudah lihat belum statement si Enda baik IG maupun TikTok? Ada statementnya, mungkin dia dapat teguran daripada pihak sekolah tempat anak dia belajar. Kan katanya yang sekarang fitnah lagi netizen yang bully anaknya. Nggak ada yang bully anakmu, Enda, nggak ada. Bully kau pun orang kagak ada, nggak kayak fansmu. Kayak fansmu iya, siluman semua. Ini ya Enda, netizen itu ya menyadarkan kau supaya kau sadar, tetapi kau tidak sadar. Sudah diruqyah pun kau tidak sadar-sadar juga. Karena apa? Di otakmu sudah banyak jin, di hatimu pun banyak jin ifrit, jin siluman kan, kayak gitulah kau nggak sadar. Pergi kau ke podcast kau omongnya ini itu semua bohong ya. Ada semua jejak digital Enda, ada semua jejak digital. Kalau tidak ada barulah kau bilang kagak ada kan. Jadi kau pembohong, paling pembohong lah kau. Berbohong kalau demi kebaikan nggak apa-apa. Kau berbohong demi merusak mental anak apa semua, iya. Kau ini rugilah orang. Gini ya Enda ya. Netizen yang membicarakan kau itu supaya kau sadar, supaya apa yang kau ucapkan, apa yang kau itu kan kau perseterukan dengan mantan suami, supaya kau sadar segala ucapan yang kau ucapkan yang tidak pantas itu. Ingat Enda, 11 tahun makan sepiring berdua kan, harus ingat ya. Dan Enda, netizen itu tidak kayak fansmu. Kalau fansmu itu menjerumuskan kau supaya kau cepat down, supaya kau cepat hancur ya. Fansmu itu supaya kau cepat hancur. Nah, makanya kalau kau live dengan CEO itu kayak gitu, itu dibilang itu hal wajar. Karena apa? Otaknya nggak nyambung ya. Jadi kau disadarkan netizen, diruqyah netizen kau, tapi kau bilang kau bully,
kau bilang dibully, padahal itu menyadarkan. Tetapi karena kau tidak sadar, netizen bagilah kata-kata mutiara sepedas cabai level 1000. Tetapi sama juga tidak sadar kau. Kayak mana mau sadar? Di hatimu sudah penuh dengan jin ifrit, jin siluman sama di otakmu, kayak gitulah orang tidak sadar apa diucapkannya. Pergi ke podcast sana, bohong. Kebohonganmu itulah yang menghancurkan kau. Ingat Indah ya, jejak digital selama kau berumah tangga, selama kau awal karir itu ada semuanya, tidak hilang. Kayak mana dulu mantan suami meratukan kau, semua jejak digitalnya ada. Bahkan kompor sama seharga 1 miliar pun sanggup mantan laki kau beli. Nggak tahu diri kau jadi perempuan. Sebagai sesama cowok, gue belain Ruben. Kenapa? Lo gak suka? Kenapa kalau misalkan gue belain dia? Ini bukan berarti gue ngefans sama dia, bukan. Karena biasanya cowok yang slay itu justru pekerja keras, sayang sama keluarga, ya, tahan banting, tahan mental, tahan bulian, dan dia juga biasanya sayang sama istri. Dia nggak tega buat nyakitin, apalagi kalau misalkan KDRT sama istri. Karena pada dasarnya cowok yang slay itu lebih pengertian dan juga lebih menghargai wanita. Dan biasanya cowok yang agak slay itu, yang kalian biasanya suka bully itu, dia itu justru biasanya sukses, ya. Banyak desainer yang di luar negeri sana, ya, dari luar negeri sampai Indonesia itu yang melambai, ya, yang slay itu sukses. Dia jadi pengusaha, dia jadi desainer, dia jadi pokoknya pembisnis besar atau apalah gitu, ya, tanpa campur tangan keluarga, ya, ingat ya. Dan mereka itu biasanya pekerja keras, nggak minta-minta, nggak suka ngemis-ngemis gitu, nggak. Jadi ingat ya, ingat itu buat RO, ya, semangat. Terharu banget nonton podcastnya Koruben, di podcastnya Deddy Corbuzier. Ada kata-katanya yang buat aku paling tersentuh banget, nangis banget. Kata-katanya itu, kalau curhat ke teman itu jadi aib, tapi kalau curhat ke Allah itu ditutupi serapat-rapatnya, bahkan dikasih solusinya. Terharu banget, sumpah gak salah Koruben pilih podcastnya Deddy Corbuzier. Podcast yang mampu menghargai, tidak menjudge, dan tidak menyudutkan narasumbernya. Bedanya kalau di podcast ini yang digali adalah pelajaran hidupnya, timbang masalah apa yang sedang dialami. Keputusan yang tepat, datang ke podcast yang tepat. Semangat Koruben. Live pertama lu, live kedua lu, kenapa merosot banget itu penjualannya? Gue sih nggak ngerti ya gitu-gitu ya, jualan-jualan, karena gue gak pernah cari makan di TikTok ya, nggak ngerti gue. Tapi yang tahu gue, kalau konsepnya lu adalah live jualan, bukan live entertain ya. Kalau entertain oke lah, ngegib banyak nggak masalah. Ini kan konsepnya lu ya, itu kan live jualan. Harusnya giftnya itu ya, lu suruh orang yang ngegib lu itu, lu suruh beli supaya lu dipercaya sama brand, supaya tinggi rating lu. Bukan yang nge-gift. Kalau nge-gift itu biasanya setahu gue live rumpi entertain itu baru nge-gift. Nah kalau lu jualan tuh orang nge-gift supaya kelihatan gitu, wow, itu nggak masuk. Brand nggak berani nitip ke lu. Wah, ngapain nitip sama dia, nggak laku gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu pencapaian menurut gue, walaupun katanya giftnya tinggi, ada lope-lope, ada segala macam ya. Tapi karena konsepnya lu, labnya lu jualan, maka lu harus nge-branding diri lu lagi gitu loh. Nge-branding diri lu lagi supaya dipercaya sama brand, supaya tinggi gitu ratingnya lu gitu kan. Kalau misalnya kayak sekarang ini live itu cuman yang nyawer banyak, yang ngegip banyak, ya udah lu rumpi aja. Oh iya, terus live-nya lu nggak usah nyentil, ibu-ibu jangan ngerumpi ya, lebih bagus masak, nggak perlu ya, karena lu itu live-nya jualan. Kalau lu live-nya jualan, lu nggak perlu ngerumpi ya, nggak perlu lu sentil ibu-ibu, jualan aja, konsen, fokus. Ini dari 1 sampai 2 gue liat masih nyentil ibu-ibu yang ngerumpi, masih sakit hati banget ya.
Masa Kati curhat sama gue. Baik buat Sarwenda ataupun buat Ruben Onsu, kalian jangan pernah terjebak pada kemenangan semu, yaitu kemenangan di opini netizen. Karena kemenangan sejati itu terletak pada palu hakim. Mungkin kalian sekarang bisa aja menang di opini netizen, banyak yang bela kalian. Tetapi ingat, peradilan itu adalah seni meyakinkan hakim dan tujuan utamanya adalah perebutan hak asuh. Maka ketika perebutan hak asuh itu adalah siapa yang layak dan siapa yang tidak layak, maka bersikaplah menunjukkan kepada publik bahwasannya Anda itu layak. Dengan apa? Menunjukkan kebijaksanaan dengan terus mengakomodir egomu itu, maka itu akan membuat satu stigma Anda tidak layak mengasuh anak-anak kalian. Maka ini bisa jadi indikasi kekalahan Anda di pengadilan. Apa itu konsekuensi? Gue bisa mengerti kalau memang itu pasti akan terjadi. Dan dari awal sebelum gue mempodcast dua belah pihak pun gue tahu itu pasti akan terjadi. Itu udah tahu resiko yang bakal ditanggung ya. Tapi kan improve kasus ini terlalu podcast ini. Udah tahu. Tapi kan gue harus terus berjalan sebagaimana gue sebagai media aja. Gue tahu apapun yang gue katakan pasti ada yang gak suka, ada yang suka. Dan itu konsekuensi yang harus gue terima. Tapi message yang gue sampaikan adalah gue coba untuk bisa sebaik mungkin untuk mengundang dua belah pihak supaya terima. Kalau masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, itu kan kembali kepada jalannya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue berharap kedua belah pihak bisa menemukan kebaikan dalam masalah ini. Karena biar bagaimana, dua-duanya orang tua ya. Dan gue tidak mungkin tidak bersimpati kepada dua belah pihak karena mereka punya. Kuasa hukum Mbak SW menunjukkan bukti rumah itu akan disita dan dilelang. Dalam hal ini sebenarnya kalau kita ketahui dari awal Ruben Onsu ini membawa perkara ini di persidangan atau didaftarkan ke pengadilan agama untuk disahkan atau diambil keputusan untuk hak asuh anak ataupun keputusan di mana si Ruben Onsu ini mendapatkan haknya sebagai bapak. Intinya kan seperti itu ya. Nah, yang di sini yang ditunjukkan oleh pengacara si Ruben ini adalah bukti-bukti video-video yang mengarah si Ruben Onsu ini melakukan contoh kayak perselingkuhan. Terus kemudian menunjukkan rumah itu telah dilelang, disita, bla 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 bla. Kan begitu. Ini kalau kalian melihat rumah dilelang, rumah disita, itu it's okay, itu bukan pelanggaran hukum. Memang gak bisa bayar, mau apa, gagal bayar ya sudah, dilelang di ini ya apa ya sudah. Lah kalau pihak pihak si Sarwenda ini mau menuntut atau bagaimana lu, lah ini kan rumah udah dilelang dari pernikahan, ya kan? Dan itu bukan utang piutang antara Ruben Onsu kepada mantan bininya. Lah ini kan memang yang namanya gono gini, katakanlah seperti itu. Lah kalau sudah diketahui ini ada proses peminjaman ke bank, terus kemudian macet, kalau itu dilelang ya sudah, mau apa dikata, kan begitu. Kalau semakin ini dikejar nanti malah tidak akan bisa ngopeni anak-anak, kan begitu ya. Ini kan hak asuh anak nih yang dipermasalahkan. Kok larinya ke perselingkuhan, larinya ke apa itu namanya rumah mau disita, gagal bayar, terus pinjol ini dan itu, ini ngapain sih? Orang yang dilihatnya, orang diberikan tontonan yang kayak begini kan akhirnya mengira-ngira, ya kan? Iki ngono sajane ngono sidang perceraian yang tertunda atau piye? Wis pegat sajane. Nah kan mumet ya, hak asuh anak, tetapi dalam persidangan membuktikan adanya perselingkuhan, terus kemudian lelang, terus kemudian pinjol, terus kemudian ini dan itu. Apa hubungannya dengan hak asuh anak? Atau apa hubungannya dengan seorang bapak pengen menemui anak-anaknya? Nggak boleh. Apa hubungannya dengan rumah ini dan itu? Aneh bin lucu bin ajaib. Cuk, mari. Alang ini kira jiwa gosipku meronta-ronta tuh yuk. Jan media sosial ki anjane gawe wong senep. Apa namanya? Yang kita harus pikirin anak-anak sih.
Jadi kalau aku si Salsa walaupun kata orang kan karena orang tuanya bercerai jadi broken home, enggak tuh. Salsa alhamdulillah aku dapat suami yang baik yang bisa mendidik dia dan dia respect, dan dia juga punya ayah biologis walaupun nggak ngurus dia, nggak membiayai dia, tapi kalau aku tetap mengajarkan Salsa untuk respect orang tuanya, ayahnya, padahal nggak ngebiayain loh. Tapi ya udahlah gitu. Tapi aku tetap harus ngajarin Salsa supaya dia respect sama orang tuanya, apalagi orang yang berpisah anaknya masih dibiayain suaminya, itu sih mah harus lah. Aku mantan suamiku aja nggak ngasih apa-apa ke Salsa aja aku nyuruh kakak respect kok, apalagi orang yang. Kalau aku bangga, aku senang ada orang yang sudah bercerai tapi masih ngebiayain anak-anak dan anak-anaknya gitu ya. Karena zaman sekarang banyak banget loh orang yang bercerai terus anaknya nggak diurus tuh, banyak banget. Nggak mau tahu, apalagi dia ngerasa istrinya mungkin mampu kali gitu, apalagi udah menikah lagi terus dianggapnya mampu, padahal mah itu kan nggak boleh ya. Kalau aku tuh kalau namanya anak ya harus diurus lah, diurus secara banyak hal, biaya apa segala macam harus bertanggung jawab. Buat Kuyu ID, gengnya para parasit, CEO Kutang, Mak Sarkawi, nggak usah norak, ya. Emang lo ngerti yang diomongin CEO Kutang lo? So my turn to feedback your CEO Kutang, ya. So do not show off by spoken in English, because we netizen of Ruben doesn't care anything about what he said. So say mami or papi, did they married yet? They just semi-11, which is mean kumpul kebo. Understood? So he just only spoke for a piece of can or piece of thresh people like you all. Understand? Understood? Do not show off, ya. No one care. Enggak, gua mah salpok nih ya sama tangan ini nih. Woi, drama halu. No, ada yang mau nyaingin lu, ya kan? Cukup yang memperlihatkan jari lentik itu tuh hanya drama halu. Kalau drama mulu jangan ya, jangan. Jadi keinget drama halu gua ketika melihat video yang beredar begitu kan, mencoba membantu lab di belakang layar dengan jari-jari atau tangan-tangan yang keluar ya, penampakan seorang asisten yang sedang menjadi buronan netizen yang kagak berani keluarnya cuma seonggoh tangan doang. Cukup, kagak usah. Yang memiliki kriteria hanya bisa memperlihatkan jari-jari manis lentik itu cuma drama halu ya. Kalau drama mulu mah jangan. Udah bye. Walah, ternyata terinspirasinya itu dari itu, gengs. Suka mainan aplikasi-aplikasi itu, bangun-bangun rumah ceritanya. Nah itulah, jadi terciptalah itu si rumah kekaisaran itu, rumah segede istana itu, dengan kompor 1 miliar dan lain-lain, 1 sayur 1 ruangan ya. Ya udah rumah aja dulu, karena kan aku tahu apa yang aku minta itu tidak begitu gampang untuk didapatkan gitu. Jadi ya udah aku toleransi kok. Ya udah rumah aja dulu, mobil mah nanti aja gitu. Aku mikir ya. Anda pun mengaku tak dihadapi. Karena yang aku minta itu tidak terlalu gampang untuk didapatkan. Jadi aku toleransi. Ya udahlah, rumah nanti aja, mobil aja dulu. Ow.
Toleransi nggak tuh? Toleransi. Oh, tadi kan kita mau nonton yang lain, kenapa jadi nonton yang itu sih? Kok itu bisa keluar ya? Kenapa ya? Mobil merah itu di aku, dia yang beli kan? Aku menderita. Mantan bininya Ruben Onsu, mana ada menderita dapat BMW warna merah. BMW warna merah, itu kamu happy banget sih? Jejak digital emang ya. Jejak digital itu yang benar-benar nggak bisa kita ngomong apa-apa, coba. Aku pernah ngedengar Sarwenda ngomong gini kan, kalau si Ruben Onsu itu tidak pernah punya waktu untuk anak-anak. Mikir gak sih dia seberapa besar tuntutan dan kemauannya dia, gaya hidupnya dia itu, mikir gak sih gitu? Nah, dari kompor aja yang harga 1 miliar, oh Tuhan, 1 miliar itu. Gorden 6M. Laki-laki mana yang bisa tidur kalau begitu endah? Hah? Terus rumah sudah jadi, dibongkar lagi hanya untuk bikin lift. Katanya tuntutan anak-anak. Hah? Apakah sebegitu paham anak itu tuh tentang interior rumah gitu, sehingga rumah itu tuh harus dibongkar lagi gitu? Ya, anak itu tuh tergantung emak. Ya, emaknya yang bisikin itu. Nanti minta lift ya, biar seperti anak-anak yang itu, biar seperti kita ke rumah itu ada liftnya, kan pasti begitu kan? Gak mungkin anak-anak itu banyak keinginannya, anak kecil itu mah enggak. Kecuali sekarang nih, anak-anak udah pada gede banget nih, ya kan. Tapi kalau masih bocah itu, anak-anak tuh taunya main, ya kan. Terus tenang, nyaman, udah gitu aja. Nggak pernah tuh ada anak-anak yang ada permintaan khusus gitu loh. Kalau seandainya emaknya tuh tidak membisikkan di telinganya itu. Ya kalau itu sih urusan mereka gitu kan. Cuman yang aku mau ngomong di sini tuh, kenapa kok bilang itu si Onsu itu nggak pernah ada waktu untuk anak? Ya, kenapa kok ngomong di publik gitu? Lihat dulu kemauan kau tuh seperti apa. Lihat dulu dong barang-barang yang kau beli itu harga berapa. Lihat dulu dong semua rumah itu tuh segede apa, semewah apa, yuk lihat dulu itu. Nggak bisa tidur lagi kau dengan tuntutan itu, nggak bisa tidur itu. Ya kita aja nih ya, yang harga kompor cuman berapa ratus ribu gitu, suami nggak bisa tidur itu. Nggak bisa tidur itu, apalagi ini kompor yang 1 miliar. Kompor itu, jas kompor. Nah, belum yang lain itu, gimana bisa ada di rumah dia? Gimana bisa ada waktu untuk anak-anak? Kau kan juga senang si Onsu itu kerja kan? Selalu kok bilang kan yang penting uang, nggak usah libur, yang penting uang, ya kan? Buat beli semua peralatan yang ada dalam rumah kau itu, ada itu videonya itu. Cuman terlalu gitu loh ya, gitu kan, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bohong, yang ujung-ujungnya blunder sendiri. Nanti netizen sudutkan dia pula atas semua apa yang dia omongkan, ya kan, pengen ngejatuhin pihak mantan, padahal pihak mantan itu tuh mati-matian cari uang buat keinginannya dia, ya kan, buat gaya-gayaan istrinya. Disalahkan pula nggak ada waktu untuk anak-anak. Ini kok bisa ya? Balik lagi di MBG, makan nih bacot gue. Ikut stres Denny Sumargo berharap konflik Ruben Onsu dan Sarwenda segera selesai. Calling down. Disclaimer, gue cuman ngerangkum dari berita digital yang lagi warawiri di dunia maya buat warga gue yang mager baca. Cekidot. Warga-warga sini pada kumpul, ada apa nih ya? Konflik Ruben sama Sarwenda ternyata bukan cuma bikin netizen ikut pusing, tapi ya Kodensu juga ngaku ikut stres warga nih ya. Kenapa itu dia stres tuh? Nah,
Kodensu, yes, yang sempat terlibat karena menghadirkan Sarwenda dalam podcast, akhirnya buka suara. Dia bilang dirinya sebenarnya cukup khawatir dengan situasi yang berkembang nih, apalagi sampai muncul anggapan dirinya memihak salah satu pihak. Gitu. Padahal menurut Kodensu dia nggak mau ikut campur terlalu jauh urusan pribadi mereka. Ya, jadi kenapa nih akhirnya ya malah Kodensu berharap Koruben sama Sarwenda tuh bisa calling down tuh, ya nenangin dulu, ya tenangin kepala. Kalau memang ada masalah yang harus diselesaikan secara baik-baik aja. Nah, karena menurut Kodensu juga nih persoalan rumah tangga tuh kayak begini tuh sebaiknya jangan jadiin konsumsi publik nih terus-terusan, apalagi sampai perang argumen, ya kan. Dan yang menariknya Kodensu juga menegaskan nih dia menghormati segala bentuk privasi keduanya, nggak mau menggali-gali masalah mereka cuma demi konten. Nah, warga menurut lo gimana? Kadang masalah keluarga tuh emang lebih baik dibicarakan berdua, bukan dibawa ke depan kamera seperti di podcast. Soalnya kalau udah masuk dunia maya yang ribut bisa satu Indonesia, termasuk lo ya warga-warga ya. Coba deh lo pada komen di kolom komentar, cekidot. Abis ngelihat video si Ruben sama Sarwenda berantem kayak seperti itu ya. Ketika berantem seperti itu ya, mereka ini kayaknya sama-sama keras ya, karena saling teriak-teriakan juga kan, sampai mereka dilerai sama anaknya si Onyo ya. Sempat kaget sih dan nggak nyangka sih sampai CCTV itu bocor di seluruh masyarakat Indonesia ini tuh. Jadi padahal gue sama si Ruben kemarin lalu 2 hari yang lalu juga kami teleponan. Ruben cerita dan pokoknya endingnya dia itu bicara sama aku, Fis doain supaya cepat selesai semua masalah cepat selesai. Gue udah pusing, gue udah capek, doain yang terbaik. Dan sekarang hari ini si Ruben lagi refresh mungkin ya, dia lagi free, nggak kerja. Dia sih sempet ngajak untuk camping gitu, dia ada salah satu lah ya tempat ya, mungkin dia refresh otak juga ya. Ya mungkin ngelihat video yang seperti itu, terus mungkin pikiran Ruben juga banyak banget ya. Ya gini deh, kalau saya ya jadi saya bingung ya ngomongnya ya. Memang sih ini urusan rumah tangga ya, ranah bukan ranah aku ya, tapi saya juga pernah berumah tangga gitu loh. Tapi nggak sebegitunya seperti itu gitu. Jadi gini lah, aku nggak mau menyebut nama atau apapun itu. Saya cuma berpesan bersyukurlah jadi perempuan gitu ya. Karena aku rasa sahabatku ini, teman aku ini orang yang baik ya. Dia bekerja keras gitu. Dari nol saya kenal sama Ruben, dari nol. Kami dari tahun berapa itu ya, 90-an lah. Kami syuting bareng bersama almarhum Olga Saputra itu, sama di salah satu station. Itu Ruben itu adalah orang yang pekerja keras banget dan orang yang penyayang ya. Jadi kalau melihat tadi tayangan video tersebut, ya agak kaget ya, agak shock, wih gitu ya. Maksudnya nggak ada yang ngalah gitu ya. Ya mungkin nggak ada yang ngalahnya ya. Ada tanda kutip tentang omongan apa, jadi beradu gitu. Nah mungkin yang terbaik ya buat Ruben ya, seperti apa yang dikatakan Ruben ke saya gitu kemarin. Baru kemarin teleponan sama Ruben. Doain yang terbaik, doain masalah gue Fis cepet kelar, cepet selesai. Aku juga bilang, Ben, lo sabar, lo ikhlas ya,
demi lo lihat anak-anak lo pokoknya cepet selesai masalah lo, gue doain, minta doanya ya Vista. Itu terakhir saya teleponan sama Ruben kemarin. Obrolan apa aja sih terkait permasalahan ke Vista? Obrolan ya seputar yang seperti pemirsa lihat ya. Dan aku cuma kasih support ya untuk temanku ini ya. Semua kok kasih support. Public figure semuanya juga kasih support untuk ya bersabar gitu ya. Ya bersyukur aja gitu. Ya mungkin saya lantang seperti ini ya. Tahu lah ya, bersyukur aja. Menjadi orang itu bersyukur gitu. Ya untuk Ruben ya teman gue, lo harus semangat, lo harus sabar. Masalah lo akan selesai dan yang terbaik buat lo. Karena apa? Saya melihat Ruben ibadahnya itu sekarang itu lebih apa ya Mas ya, lebih dia di status aja dia sholat di bawah di ini loh, di tempat camping tuh, di bukan rawa-rawa ya, apa ya, rumput ya. Dia lebih ini sih, lebih ke ibadah dia larinya. Bagus. Ketika nelpon itu udah di sana? Ketika telepon sudah berada di camping satu, yang hari kedua, yang hari pertama pada waktu itu ada di puncak, ada acara, aku disuruh ke sana tapi aku lagi syuting nggak bisa. Jadi ya udah, dia cuma bicara, doain gue yang terbaik, doain gue yang cepat selesai masalahnya, doain ya Vista, doain ya Kak Vista. Dia sampai mohon gitu. Iya gue doain. Sabar ya Ben, sabar sambil berkaca-kaca. Sempat cerita terkait saat ini sedang mengajukan gugatan hak asuh? Oh enggak sih kalau masalah itu, karena terbatas Mas pada waktu itu teleponnya, karena banyak orang ya pada waktu telepon video call. Itu sih. Dan sekarang mungkin dia udah sampai Jakarta. Dia sekarang sering dengan anak yatim piatu kayak gitu sih kalau aku lihat dari status ya. Gitu. Pokoknya Ben, tetap semangat, sabar. Allah pasti kasih yang terbaik buat kamu. I love you Ruben. Nonton videonya? Nah, setelah saya mengikuti keseluruhan video tadi, jujur menurut saya persoalan Ruben Onsu dan Sarwendah ini sudah berkembang jauh lebih besar daripada sekedar masalah antara dua orang yang pernah berumah tangga. Yang awalnya merupakan persoalan pribadi, sekarang sudah menjadi konsumsi publik. Hampir setiap pernyataan, setiap video, setiap podcast, bahkan setiap unggahan di media sosial akhirnya ikut dianalisis oleh netizen. Dan menurut saya, di titik seperti ini, justru yang paling berbahaya adalah ketika masyarakat mulai merasa sudah mengetahui seluruh cerita hanya berdasarkan potongan-potongan informasi yang beredar. Saya pribadi melihat ada satu hal yang sangat jelas dari semua pembahasan tadi, yaitu terlalu banyak versi yang beredar. Ada pihak yang memberikan pernyataan, ada pihak yang memberikan tanggapan, ada orang yang mengaku mengetahui cerita dari orang terdekat, ada pula komentar dari netizen yang kemudian berkembang menjadi kesimpulan sendiri. Masalahnya, kita yang berada di luar sebenarnya tidak tahu seluruh kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Jadi menurut saya, kita harus hati-hati sekali ketika mendengar tudingan mengenai perselingkuhan, pesugihan, ritual, atau berbagai cerita lain yang sifatnya belum terbukti. Kalau itu baru berupa pengakuan atau cerita dari seseorang, ya menurut saya tempatnya tetap sebagai dugaan atau klaim, bukan langsung dianggap sebagai fakta. Khusus mengenai berbagai cerita mistis dan tudingan pesugihan yang muncul dalam video, saya pribadi justru merasa bagian ini harus disikapi dengan sangat hati-hati. Saya paham kenapa konten seperti itu menarik perhatian, apalagi ketika dikaitkan dengan rumah kosong, ritual, benda-benda tertentu, atau cerita mengenai orang yang pernah datang ke suatu tempat. Tetapi menurut saya, sesuatu yang tidak bisa kita verifikasi secara langsung, jangan sampai kemudian dijadikan dasar untuk menuduh seseorang. Jangan sampai karena sebuah cerita terdengar menyeramkan, akhirnya kita menganggap orang yang dibicarakan pasti melakukan sesuatu yang sebenarnya belum terbukti. Bagi saya itu sudah masuk wilayah yang sangat serius, karena menyangkut nama baik seseorang.
Kemudian soal Ruben dan Sarwendah, saya juga melihat ada kecenderungan masyarakat untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Menurut saya itu sangat manusiawi. Kita memang senang dengan cerita yang jelas. Ada protagonis, ada antagonis, ada pihak yang menjadi korban, dan ada pihak yang dianggap sebagai penyebab masalah. Tetapi kehidupan rumah tangga tidak sesederhana itu, apalagi ketika hubungan tersebut sudah melibatkan anak-anak, keluarga besar, pekerjaan, aset, dan masalah hukum. Bisa jadi ada kesalahan dari satu pihak, bisa juga ada kesalahan dari pihak lain, atau mungkin justru ada banyak persoalan yang tidak diketahui publik. Yang paling saya soroti justru persoalan anak-anak, karena mau bagaimanapun, ketika dua orang dewasa sedang bertengkar, anak-anak seringkali menjadi pihak yang paling rentan terkena dampaknya. Mereka mungkin tidak memahami seluruh persoalan orang tuanya, tetapi mereka bisa melihat berita, membaca komentar, atau mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Saya pribadi berharap jangan sampai konflik antar orang tua akhirnya membuat anak-anak harus memilih pihak. Menurut saya, anak tetap berhak mencintai ayah dan ibunya tanpa harus merasa bersalah. Saya juga cukup memahami kenapa ada orang-orang yang memberikan dukungan kepada Ruben. Dalam video tadi bahkan ada orang yang mengaku sudah mengenal Ruben sejak lama dan menggambarkan dirinya sebagai sosok pekerja keras dan penyayang. Tetapi lagi-lagi, menurut saya dukungan terhadap seseorang tidak harus berarti kita membenarkan semua tindakannya. Begitu juga ketika seseorang mendukung Sarwendah, bukan berarti otomatis semua pernyataan Sarwendah harus dianggap benar. Kita boleh bersimpati kepada seseorang tanpa harus berubah menjadi pengikut fanatik. Dan ini yang menurut saya penting untuk kita sebagai penonton. Jangan sampai kita ikut terseret menjadi bagian dari perang antara dua kubu. Karena sekarang media sosial memang luar biasa. Satu potongan video bisa membuat seseorang terlihat seperti korban. Potongan video lainnya bisa membuat orang yang sama terlihat sebagai pihak yang salah. Padahal kita tidak melihat percakapan sebelum dan sesudahnya. Kita hanya melihat beberapa menit dari sebuah kejadian yang mungkin berlangsung berjam-jam atau bahkan bertahun-tahun. Saya juga tertarik dengan pernyataan mengenai Ruben yang disebut sedang merasa lelah dan berharap masalah ini segera selesai. Kalau memang benar seperti yang disampaikan dalam video, menurut saya itu sangat manusiawi. Siapapun yang menghadapi konflik panjang, apalagi masalah keluarga yang terus menjadi pembicaraan publik, pasti akan mengalami tekanan. Saya pribadi justru berharap semua pihak bisa mengambil jeda dari perang opini. Tidak semua masalah harus dijawab melalui media sosial. Tidak semua tudingan harus dibalas dengan tudingan baru. Kemudian mengenai rumah, aset, utang, atau proses lelang yang dibahas tadi, menurut saya juga harus dipisahkan dari persoalan hak asuh anak. Kalau memang ada persoalan finansial, ya biarkan persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur yang sesuai. Kalau ada perkara hak asuh, fokusnya seharusnya adalah kepentingan anak. Jangan sampai semua persoalan dicampur menjadi satu, sehingga publik akhirnya bingung mana persoalan hukum, mana persoalan rumah tangga, mana persoalan keuangan, dan mana yang sebenarnya hanya komentar dari netizen. Dan satu hal lagi yang menurut saya sangat penting, yaitu jangan mudah percaya kepada orang yang mengatakan, "Saya dengar langsung dari orang terdekat." Kalimat seperti itu memang terdengar meyakinkan, tetapi tetap saja kita harus bertanya, siapa orangnya, apa buktinya, kapan kejadiannya, dan apakah informasi tersebut bisa diverifikasi. Kalau semuanya hanya berdasarkan cerita berantai, saya pribadi memilih untuk menahan diri daripada ikut menyebarkan sesuatu yang belum jelas. Saya berharap Ruben dan Sarwendah, apapun persoalan yang sebenarnya terjadi di antara mereka, bisa menemukan jalan penyelesaian yang paling baik, terutama untuk anak-anak. Kalau memang ada perkara yang harus diselesaikan secara hukum, selesaikan melalui hukum. Kalau ada masalah pribadi yang masih bisa dibicarakan, bicarakan dengan kepala dingin. Kalau memang ada kesalahan, menurut saya keberanian untuk mengakui kesalahan jauh lebih baik daripada terus mempertahankan perang opini. Jadi kalau saya boleh memberikan kesimpulan pribadi, saya justru melihat bahwa persoalan Ruben dan Sarwendah ini seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pertandingan, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang paling penting adalah bagaimana persoalan ini bisa selesai dengan cara yang paling sedikit menimbulkan luka baru. Karena bagaimanapun juga, mereka pernah menjadi satu keluarga, dan mereka memiliki anak-anak yang harus tetap menjalani kehidupan setelah semua drama ini berakhir.
Itu pendapat saya setelah melihat keseluruhan pembahasan tadi. Saya tidak mengatakan pendapat saya ini sebagai kebenaran mutlak. Saya hanya melihat dari sudut pandang saya sebagai penonton yang mencoba memahami berbagai informasi yang beredar. Karena pada akhirnya, kita semua hanya bisa menilai dari apa yang terlihat di ruang publik. Sementara cerita lengkapnya tentu hanya diketahui oleh orang-orang yang benar-benar berada di dalam persoalan tersebut. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah konflik Ruben Onsu dan Sarwenda ini memang sudah terlalu jauh masuk ke ranah publik? Atau justru menurut kalian publik memang perlu mengetahui semua perkembangan yang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca sudut pandang kalian, tetapi tetap jaga komentar agar tidak berubah menjadi fitnah atau serangan pribadi. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel Melawan Lupa, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tentunya dukung channel ini dengan like. Kita akan terus membahas berbagai isu menarik yang sedang ramai diperbincangkan dengan sudut pandang reaksi kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap kritis, tetap bijak, dan jangan mudah percaya sebelum kita benar-benar mengetahui faktanya.